Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala nabiyyikal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita, baik kewajiban salat subuh maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dan kita masih membahas tentang fikih muamalah. Dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang keberkahan Ramadan dalam mendorong peningkatan ekonomi umat Islam. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan bulan yang dijadikan oleh Allah sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, yaitu bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Salman, hadisnya ini cukup panjang. Qala, Salman mengatakan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiri yaumin min Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhutbahi kami fi akhiri yaumin, pada hari terakhir min Sya'ban, dari bulan Sya'ban. Dan ini yang sering diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nasu, wahai manusia, qad adhallakum syahrun azimun, telah menaungi kalian syahrun azimun, bulan yang sangat agung, bulan yang mulia, syahrun mubarakun, yaitu bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala syahru Ramadan, apabila telah masuk bulan Ramadan, qala, ia bersabda li ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya, inna hadza syahrun mubarakun, sungguhnya ini adalah bulan yang diberkahi. Ini beberapa hadis yang menjelaskan tentang keberkahan bulan Ramadan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu makna barokah? Ya, berkah atau barokah. Ini kalimat yang sering kita dengar
Ya, kita ngalap barokah atau mengambil berkah. Barokah maknanya adalah an-numu waz-ziyadah. Di barokah itu maknanya secara bahasa adalah an-numu waz-ziyadah, bertambah, bertumbuh dan berkembang. Ya, ini makna al-barokah. Nah, kalau keberkahan bulan Ramadan berarti adalah ya, di dalam bulan Ramadan itu bertambah kebaikan-kebaikannya. Karena makna barokah juga ziyadatul khair, ya, bertambahnya kebaikan. Kalau bulan Ramadan disebut sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan karena ya, bulan Ramadan itu dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan dan kebaikannya semakin bertambah. Ya, semakin banyak kebaikannya sehingga termasuk bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keberkahan apa saja di bulan Ramadan itu ya tidak hanya ya berkaitan dengan ibadahnya yang bertambah, termasuk keberkahan umurnya. Kalau kita mendapatkan barokahnya Ramadan berarti bisa saja ya umur kita ya dengan ditambahnya umur kita oleh Allah semakin memperbanyak kebaikan-kebaikan kita. Bisa juga semakin barokah hartanya. Artinya ditambahlah oleh Allah di bulan Ramadan itu kebaikan-kebaikan hartanya. Ditambah rizkinya oleh Allah. Ditambah kebaikannya dengan mengeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya. Makin berkah hidupnya. Jadi ditambah kebaikan-kebaikannya dalam kehidupannya dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan keberkahan di bulan Ramadan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau berkaitan dengan ibadah, bisa saja nanti sholatnya semakin banyak. Di bulan Ramadan itu kita semakin memperbanyak sholat kita, semakin banyak zakat dan infaknya, semakin bertambah juga ilmunya. Ini termasuk keberkahan bulan Ramadan. Dengan demikian bahwa bulan Ramadan itu memberikan atau membawa keberkahan dalam sebuah hal, dalam segala bidang. Ya, termasuk kesehatan kita di bulan Ramadan itu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk diantaranya yang perlu kita bahas dalam kesempatan ini adalah keberkahan dalam bidang ekonomi. Dalam hadis yang disebutkan oleh Salman Al-Farisi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berkhutbah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya ayyuhan nas qad adhallakum syahrun azimun syahrun mubarakun syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama laylihi tatawu'an man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fima siwahu wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwahu wa huwa syahrus sabri was sabru sawabuhu al jannah wa syahrul muwasah wa sarun yuzadu fihi rizqul mu'min man fattara sa'iman kana lahu maghfiratan li dhunubihi wa itqa raqabatihi minan nari wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyanqusa min ajrihi syai'un.
Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khutbahi para sahabat di akhir bulan Sya'ban, Rasulullah mengatakan, wahai manusia, telah menaungi kalian syahrun azimun, ya, bulan yang mulia, bulan yang diberkahi, yaitu bulan yang di dalamnya terdapat malam yang terbaik, ya, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridatan, Allah menjadikan puasa di dalamnya adalah sebagai kewajiban. Kalau bulan-bulan lain itu puasanya ya disunnahkan, kita puasa 3 hari tiap bulan dan sebagainya. Tapi kalau selama 1 bulan Ramadan itu semua puasanya hanyalah puasa wajib. Wa qiyamul laili tatawwuan, dan qiyamul lailnya adalah sunnah. Man taqarraba fihi bi haslatin minal khair, barang siapa yang dia mendekatkan diri kepada Allah dengan kebaikan, kana kaman adda fihi kaman ada faridatan, seperti orang yang melakukan atau melaksanakan wajib. Ya, di bulan-bulan yang lainnya, barang siapa yang melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan, maka kaman adda sab'ina faridatan, seperti orang yang melaksanakan kewajiban 70 kewajiban di bulan selain itu. Wa huwa syahrus sabri, yaitu bulan kesabaran. Was sabru sawabuhul jannah, dan kesabaran itu pahalanya adalah surga. Wasahrul muasah, dan dia adalah bulan di mana orang itu saling mengasihi. Wa syahrun yuzadu rizqul mu'min, dan itu adalah bulan ditambahnya rezeki orang-orang beriman. Nah ini ya kaitannya dengan peningkatan ya ekonomi bagi orang-orang yang beriman di bulan Ramadan. Rasul menegaskan itu adalah bulan ditambahnya rezeki orang-orang beriman. Man fattara fihi shaiman, barang siapa yang dia memberikan buka kepada orang yang berpuasa, kana lahu maghfirah li dzunubihi, maka dia diberikan oleh Allah pengampunan terhadap dosa-dosanya. Wa itqa raqabatihi minan nar, dan dia dibebaskan oleh Allah dari neraka. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyanqusa min ajrihi syai'un, dan dia memperoleh pahala dari Allah seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi orang yang berpuasa itu sedikit pun. Ini tentang keutamaan bulan Ramadan. Nah, di antaranya tadi adalah Rasul menyebutkan wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Jadi disebutkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan ditingkatkannya, ditambahnya ya rezeki orang-orang beriman. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dikatakan ya dalam hadis tersebut ya bahwa bulan Ramadan itu ditambah rezekinya orang-orang yang beriman? Ini bisa kita lihat dari 2 analisis. Yang pertama adalah dari perspektif Islam, ya, dari perspektif agama. Yang kedua adalah dari perspektif ekonomi. Yang pertama, mengapa Allah Subhanahu wa taala menambah rezeki orang-orang yang beriman di bulan Ramadan itu? Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bahwa keimanan dan ibadah ya, merupakan salah satu wasilah ditingkatkannya atau ditambahnya rezeki orang-orang yang beriman. Jadi Allah menambah rezeki orang-orang yang beriman itu diantaranya adalah karena keimanan dan ibadah. Maka tadi yuzadu ya fi rizqil mu'min, al mu'min disebutkan orang yang beriman yang ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu. Ya, jadi semakin baik keimanan seseorang, semakin baik ibadah seseorang, maka oleh Allah akan ditambah rezekinya.
Nah, begitu juga di bulan Ramadan itu adalah peningkatan kualitas keimanan dan ibadah. Tadi puasanya 1 bulan penuh, sholatnya ditambah, tidak hanya wajib saja tapi yang sunnah termasuk qiyamul lail. Begitu juga zakat, infak, sedekahnya ya ditingkatkan, ditambah ya umrahnya. Nah, setiap ibadah ini dalam pandangan Islam menjadi sebab dimudahkannya rezeki orang-orang yang beriman. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat di antara beberapa ya dalilnya. Baik itu berupa Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibna Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqraka. Wa kalla taf'al mala'tu yadaka sughlan wa lam asudda faqraka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini disebut dengan hadis Al-Qudsi. Ya. Allah berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak manusia, anak Adam, tafarraq li ibadati." Banyak-banyaklah kamu, bersungguh-sungguhlah kamu beribadah kepadaku. Amla sadraka ghinan. Maka aku akan memenuhi ya dadamu atau hatimu dengan kekayaan. Wa asudda faqraka, dan akan aku tutup kefakiranmu. Ini perintah Allah, dikaitkan antara ibadah dengan ya kekayaan dan kefakiran. Bagi orang-orang yang banyak beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, ya, akan diberikan kekayaan itu oleh Allah dalam hatinya. Jadi kekayaan sesungguhnya itu adalah bukan banyaknya ya harta yang dikuasai, tapi kekayaan sesungguhnya itu adalah ada dalam hati manusia. Wa asudda faqraka, dan akan aku tutup kefakiranmu. Ini jaminan dari Allah. Ya, orang-orang yang ahlul ibadah itu akan ditutup kefakirannya oleh Allah. Ya, fakir itu lebih berat dibandingkan dengan miskin. Ya. Wa alla taf'al mala'tu yadaka sughlan wa lam asudda faqraka. Jika kamu tidak melakukannya, tidak mau beribadah kepada Allah, mala'tu yadaka sughlan, akan aku penuhi tanganmu dengan kesibukan, dengan pekerjaan, banyak pekerjaannya. Ya, walam asudda faqraka, tapi tidak dijamin oleh Allah tidak fakir. Ya, Allah tidak menjamin. Ya, banyak pekerjaannya, ya, tapi tidak dijamin oleh Allah tidak fakir. Maka bisa saja usahanya bisa bangkrut, bisa. Ya, ini diantaranya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa'mur, dan perintahkanlah kepada keluargamu bis-shalati, untuk salat, wastabir, dan tingkatkanlah kesabaran, 'alaiha, untuk menjalankan salat. La nas'aluka rizqan, kami tidak meminta rezeki kepadamu, nahnu narzuquka, tapi kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala agar orang itu menegakkan sholat, memerintahkan sholat kepada keluarganya, ya, dan itu akan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Nah, dalam ayat lain juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu
wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Di antaranya adalah kenapa Allah merintahkan beribadah, liyajziyahumullahu ahsana ma amilu, supaya Allah itu memberikan balasan kepada mereka berupa balasan yang terbaik. Ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlihi, dan Allah menambahkannya dari karunia-Nya. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, maka Allah itu memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki tanpa hisab. Ya, ini berkaitan dengan ibadah. Kemudian yang kedua, melaksanakan haji dan umrah. Orang-orang yang melaksanakan haji dan umrah, maka di bulan Ramadan itu kita dianjurkan oleh Allah, termasuk ya adalah melaksanakan umrah. Ya, kalau sekarang mungkin agak ya dibatasi atau malah belum diizinkan ya, karena berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19. Tapi dalam hari-hari normal dianjurkan di bulan Ramadan itu ya, bahkan disebut juga sebagai syahrul umrah, bulan di mana disunnahkan kita untuk umrah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah." Ya, kerjakanlah secara berurutan haji dan umrah. Kenapa? Fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub. Sesungguhnya haji dan umrah itu menghilangkan kefakiran dan menghilangkan dosa. Ini diantara keutamaannya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya, di bulan Ramadan itu kita diperintahkan untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan. Jadi di antara yang menjadi sebab ditambahnya rezeki kita atau orang-orang beriman itu adalah dengan banyaknya melakukan kebaikan-kebaikan. Dan tidak ada yang menghalangi rezeki seseorang ya, kecuali dosa-dosa yang ia lakukan. Jadi penghambat rezeki itu adalah dosa ya. Sebab dimudahkan rezeki itu adalah banyaknya melakukan kebaikan-kebaikan. Maka tadi di bulan Ramadan itu banyak kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Maka dengan banyaknya kebaikan itu ditambahlah rezeki orang-orang yang beriman. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan orang-orang kafir, innal kafira idza amila hasanatan utima biha. Orang-orang kafir pun itu ketika dia melakukan kebaikan utima biha, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki yang ia makan. Sementara orang-orang yang beriman itu ketika dia melakukan kebaikan, maka pahala dari kebaikannya itu disimpan oleh Allah untuk diberikan nanti pada yaumul qiyamah. Ya, sedangkan wa yaqibuhu rizqan fid dunya ala taatihi, dan diikutkan oleh Allah, diiringi oleh ya Allah berupa rizki ya, diiringi oleh Allah rizkinya fid dunya ala taatihi, dalam kehidupan dunia itu atas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa, bahwa orang-orang yang bertakwa itu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan peningkatan takwa. Ya. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, karena ketakwaan itulah Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki orang-orang yang beriman. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya dan memberikan rezeki kepadanya dari tempat yang tidak pernah ia duga-duga. Ya, asalnya tidak terduga, jumlahnya juga tidak terduga. Ya, saking banyaknya Allah memberikan rezeki.
di luar hitungan manusia, di luar perkiraan manusia. Ini bagi orang-orang yang bertakwa. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berinfak, kita diperintahkan oleh Allah di bulan Ramadan itu banyak berinfak. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti kepada orang-orang yang berinfak. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Justru orang itu kalau lagi sulit rezekinya itu diperintahkan oleh Allah untuk berinfak. Di bulan Ramadan itu kita diperintahkan untuk banyak berinfak. Ini termasuk diantaranya yang membuka pintu-pintu rezeki. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu fahuwa khairur raziqin." Dan barang apa saja dan apa saja yang kalian infakkan, yang kalian nafkahkan, fahuwa yukhlifu, maka Allah yang akan menggantinya. Jadi infak kita, nafkah kita itu akan diganti oleh Allah. Ini yang tadi menjadi sebab dimudahkannya rezeki orang-orang beriman di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak manusia, anfik, berinfaklah, anfiqu alaika, atau berikanlah nafkah, maka aku akan menafkahimu. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, kita diperintahkan banyak beristighfar. Man aktsarul istighfar, barang siapa yang banyak istighfar, kata Rasulullah, ja'alallahu lahu min kulli hammin farjan, Allah menjadikan setiap kesulitan itu jalan keluar, wa min kulli dhaiqin, dan dari setiap kesempatan itu makhrajan, jalan keluar atau solusi, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari tempat-tempat yang tidak pernah ia duga-duga. Berikutnya, bahwa dengan memberikan santunan kepada orang-orang yang tidak mampu, para fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum. Tidaklah kalian itu diberikan rezeki oleh Allah kalau bukan karena orang-orang lemah di antara kalian. Maka dengan perbanyak sedekah, infak, sedekah, dan berikan santunan kepada orang-orang yang lemah ini, diberikan kemudahan oleh Allah dalam rezekinya. Ibtaghuni fi du'afaikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah diriku, carilah keridhaanku fi du'afaikum, melalui orang-orang yang lemah di antara kalian. Fa innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum. Sesungguhnya kalian itu diberikan rezeki dan ditolong oleh Allah karena orang-orang lemah di antara kalian. Ini perspektif Islam, bahwa peningkatan ekonomi itu di bulan Ramadan adalah diantaranya faktor-faktornya adalah karena bulan Ramadan itu adalah bulan peningkatan keimanan dan ibadah. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala, tambahlah rezeki orang-orang yang beriman. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam perspektif ekonomi, dalam pandangan ekonomi,
peningkatan ekonomi di bulan Ramadan itu terjadi adalah antara alasannya ya karena terjadinya peningkatan konsumsi di bulan Ramadan. Ya, kenapa ekonomi di bulan Ramadan itu justru malah semakin baik, semakin meningkat, ya, pendapatan meningkat, konsumsi meningkat, produksi meningkat. Di antaranya adalah ya karena di bulan Ramadan itu terjadi peningkatan dalam konsumsi. Ya, kebutuhan meningkat di dalam perspektif ekonomi. Nah, semestinya bulan Ramadan itu adalah ya bulan yang semestinya kebutuhan konsumsi ya, itu harusnya menurun. Kalau dari segi ekonomi harusnya ya justru bulan Ramadan itu bulan penurunan ekonomi. Kenapa? Ya karena orang yang harusnya dia makan dalam sehari malam itu 3 kali, di bulan Ramadan itu justru berapa kali Pak makannya? 2 kali. Ya. 2 kali. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Jadi bulan Ramadan itu bukan bulan penghematan, tapi bulan Ramadan itu adalah bulan konsumtif. Justru terjadi peningkatan konsumsi. Ya. Permintaan barang dan jasa meningkat. Ya, uang yang beredar meningkat lebih banyak. Jadi ya peredaran uang itu cepat di bulan Ramadan. Nilai uang ya, kalau uang beredar makin banyak, kira-kira nilai uang makin tinggi atau makin rendah Pak? Kalau peredaran uang makin banyak ya makin turun, nilainya makin turun. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi terjadi inflasi, harga barang naik apa turun Pak? Naik ya, sehingga inflasi tidak terhindari. Ini fakta-fakta ekonomi yang terjadi di bulan Ramadan ya, ini udah siap-siap, sudah mau masuki bulan Ramadan ya, barang-barang sudah mulai naik ya, harga cabai aja sekarang sudah berapa Pak? 100.000 cabai 100.000. Ini kaya petani cabai sekarang ya, mereka banyak pendapatan ya, cabai 100.000. Nah, ini luar biasa, apalagi nanti bulan Ramadan. Jadi cabai dengan daging lebih mahal mana Pak? Ya, jadi dagingnya dengan cabainya itu ya. Nah, ini dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa fakta ekonomi yang terjadi di bulan Ramadan. Nah, di antara faktor-faktor pendorongnya, kenapa ya bulan Ramadan itu justru yang harusnya tingkat konsumsi itu menurun malah meningkat? Di antaranya adalah ya karena kebutuhan meningkat. Ini menurut analisa Badan Statistik Indonesia. Ya. Jadi disebutkan kenapa tingkat konsumsi itu meningkat, karena kebutuhannya meningkat di bulan Ramadan itu. Kebutuhan apa saja meningkat semua. Ya, di antaranya peningkatan itu ya, BPS mencatat peningkatan permintaan secara rata-rata terutama didominasi oleh barang kebutuhan pokok.
kebutuhan pokok ya, kaitan erat dengan apa? Pangan. Ya. Pangan, beras, daging, bumbu, termasuk pakaian juga. Ya, di bulan Ramadan itu harganya udah mulai, karena orang pengen, ya rata-rata di bulan Ramadan itu pengen punya baju baru. Ya kalau penduduk Indonesia sekian ratus juta orang, ya, itu belanjanya di bulan Ramadan semua. Ya. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyebab pertama adalah tingginya permintaan kebutuhan makanan untuk berbuka puasa maupun sahur. Padahal tadi kebutuhannya harusnya menurun, tapi ternyata malah meningkat. Padahal makannya 2 kali. Ya kalau di bulan Ramadan itu kan ya orang itu inginnya makannya makan enak apa makan nggak enak, Pak? Iya. Jadi kualitas ya konsumsinya itu berubah. Mungkin kalau hari-hari biasa itu makanannya ya biasa-biasa aja. Tapi kalau bulan Ramadan tuh bawaannya itu pengennya makannya yang enak-enak. Ya, yang biasanya nggak makan daging, cukup makan tempe misalnya. Di bulan Ramadan itu harus ada dagingnya. Juga misalnya kebutuhan takjil yang biasanya kan nggak ada namanya takjil gitu ya. Tapi di bulan Ramadan itu hampir di semua masjid. Ya, kalau di Timur Tengah itu malah ada namanya Maidatur Rahman. Ya, Maidatur Rahman, semangat memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa. Ya, semangat memberi takjil, otomatis di situ kebutuhan ya pangan lebih tinggi, naik. Ya, ini semangat tadi didorong oleh semangat keimanan. Ya, semangat untuk berbagi, semangat untuk sedekah, semangat untuk memperoleh pahala. Ya, karena pahala orang memberi ya takjil itu, buka itu sama dengan pahala puasa. Ya, itu. Jadi banyak juga kegiatan-kegiatan, misalnya buka bersama bulan Ramadan di rumah, di lingkungan kita, di masjid, tempat kerja dan sebagainya. Ya, banyak kegiatan-kegiatan buka puasa. Otomatis di situ terjadi tingkat konsumsi yang meningkat. Nah, tingkat konsumsi ini diiringi dengan, kalau konsumsi meningkat berarti pendapatan menurun apa meningkat, Pak, kira-kira? Kira-kira menurun apa meningkat? Meningkat. Ya. Meskipun tadi harga-harga di bulan Ramadan itu naik, ya semuanya nggak ada yang nggak naik di bulan Ramadan itu. Ya. Kemudian tingkat konsumsi tinggi. Nah, ini kalau tidak dibarengi dengan tingkat pendapatan yang tinggi juga, kalau pendapatannya nggak naik ya nggak bisa. Ya. Maka konsumsi dipengaruhi oleh daya beli. Ya, daya beli dipengaruhi oleh pendapatan. Jadi daya beli itu naik karena pendapatannya naik. Ya, kenapa? Ya bulan Ramadan itu pendapatannya bisa naik. Tadi ketika kebutuhan tinggi, otomatis ya orang itu memiliki banyak peluang untuk membuka usaha-usaha baru. Ya, di bulan Ramadan itu banyak yang jualan apa tadi, Pak? Pinggir-pinggir jalan, takjil, jual apa itu, es buah, jual ya gorengan, jual, itu makin banyak. Ya. Makin banyak, sehingga
ekonomi juga meningkat, konsumsi meningkat, ya, usaha-usaha juga meningkat, ya, ditambah juga nanti kalau akhir bulan Ramadan ada istilahnya THR, gaji 13, tambahan-tambahan. Ya, selain itu juga dengan adanya sedekah, infak, zakat, ya, itu akan membantu masyarakat yang ekonominya lemah, orang-orang yang sebelumnya tidak mampu belanja karena mereka memperoleh santunan, ya, zakat, infak, sedekah, mereka mampu belanja. Sehingga Ramadan ini melahirkan keadilan distribusi sosial. Jadi ada keadilan distribusi sosial. Jadi ekonomi meningkat karena, ya, orang-orang yang tidak mampu belanja atau orang-orang yang lemah ekonominya ini terbantu, sehingga dia bisa memenuhi kebutuhannya, ya, karena pendapatannya bertambah tadi, dapat santunan. Ya, jadi di situ terjadi pemerataan ekonomi. Sedekah, infak itu sebagai salah satu bentuk keadilan distribusi ekonomi. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga di momen-momen lebaran, jelang lebaran, itu biasanya harga-harga naik semua. Ya, dalam studi yang dilakukan oleh, ya, Nielsen Global Survey pada tahun 2016, momen lebaran mampu mendongkrak permintaan, ya, terhadap barang, ya, sampai 9,2%. Itu luar biasa dalam peningkatan ekonomi, 9,2%, hampir 10%. Ya, ini dari analisis ekonomi. Kenaikan transportasi, ya, itu meningkat juga, orang pada mudik, ya, termasuk kalau 2 tahun ini kelihatannya nggak ada mudik, ya Pak. Ya, orang mudik itu, ya, ekonomi makin meningkat. Ya, orang dari kota pulang kampung bawa uang semua, ya Pak. Ya, bawa uang semua itu. Ya, maka di situ terjadi peningkatan ekonomi, bahan bakar naik, ya, barang-barang juga laku semua, dijual, ya, karena begitu pulang kampung itu dibeli apa saja, macam-macam itu, ya, beli kursi baru, meja baru, ya kan, ya, kasur baru, pakaian baru, mobil baru, motor baru. Nah, ini ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsumsi amat dipengaruhi oleh faktor atau daya beli. Daya beli dipengaruhi oleh pendapatan. Ketika pendapatan naik, maka daya beli akan naik. Daya beli yang naik akan meningkatkan produksi. Ya, akan meningkatkan produksi. Kenaikan produksi akan mendorong pada peningkatan tenaga kerja. Ya, ini maka terjadi lonjakan-lonjakan ekonomi di bulan Ramadan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Silahkan kalau ada sampaikan, ya, terkait dengan, ya, peningkatan ekonomi di bulan Ramadan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada pertanyaan, cukupkan sekian. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.